Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman yang meluangkan waktu hadir pada sore ini, dan tentunya ucapan terima kasih kepada Nano Center yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan atau men-sharing knowledge diskusi pada hari ini. Jadi hari ini saya akan mencoba membawa tentang potensi fungi endofit, ya, fungi endofit sebagai produk natural dalam drug discovery. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa drug discovery itu sudah ada sejak lama dan didominasi oleh sumber-sumber bahan alam yang banyaknya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi potensi-potensi yang lain itu masih belum banyak tergali, termasuk dalamnya adalah fungi endofit. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat ini. Ada jeruk yang mulus, ada jeruk yang tidak mulus, ya. Jeruk yang mulus ini sepertinya dia akan dimakan, sedangkan yang tidak mulus ini adalah jeruk yang habis ditinggal liburan akhir tahun baru nih, lupa dimasukkan dalam kulkas. Jadi Bapak Ibu kalau pergi liburan tahun baru terus lupa masukkan kulkas, nah jeruknya akan seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada mikroorganisme di sini yang hidup di sini, tanpa kita sadari bahwa mikroorganisme yang kecil ini ternyata sudah memegang peranan penting dalam perjalanan hidup manusia, terutama dalam hal pengobatan, ya. Seperti halnya penemuan penisilin yang sangat tidak disengaja karena berasal dari jamur yang tumbuh di roti, ya kan. Jadi tanpa kita sadari mikroorganisme ini memiliki kontribusi yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu, izinkan saya untuk dalam 30 menit ke depan untuk menjelaskan apa itu endofit, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan endofit, kemudian apa keunggulan fungi endofit dibandingkan sumber-sumber natural produk yang lain. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat 3 obat yang pada dasarnya adalah obat yang mahal dan sudah beredar di pasaran. Ada lovastatin bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang harus tergantung dengan obat anti kolesterol, maka ini akan sangat familiar, lovastatin. Kemudian ada penisilin G, kemudian ada taxol. Ini merupakan salah satu obat anti kanker yang cukup terkenal, ya. Jadi ini ada 3 obat yang secara umum sudah beredar di pasaran, di market, tanpa kita sadari bahwa sumber dari obat ini itu adalah berasal dari fungi atau jamur endofit. Lovastatin ini dari Aspergillus terreus, itu diperoleh dari Aspergillus terreus, kemudian penisilin dari Penicillium chrysogenum, kemudian taxol itu didapat dari Taxomyces andreae. Tapi ada yang menarik dari taxol ini. Jadi taxol ini pertama kali ditemukan itu berasal dari tanaman Pachytaxel. Jadi ini orang menemukan pertama kali dari Pachytaxel. Kemudian oleh ilmuwan menarik, mereka melakukan isolasi terhadap endofit yang ada dalam tumbuhan tersebut. Kemudian mereka menemukan funginya. Dan luar biasanya ternyata ada hubungan antara Taxomyces andreae dengan Pachytaxel. Mereka sama-sama mampu memproduksi taxol ini. Sehingga dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa terjadi hubungan antara fungi endofit dengan tumbuhan inangnya. Nah, akhirnya sampai sekarang Taxomyces andreae lebih dimanfaatkan dibandingkan tanaman Pachytaxelnya. Karena ya tentunya dari segi industri ini lebih mudah dikultivasi dibandingkan kita harus menanam Pachytaxel. Ya, ini salah satu keunggulan atau keluar biasaan dari sumber bahan alam yang berasal dari mikroorganisme, khususnya fungi endofit.
saya menyebutnya jamur endofit ini sebagai sumber senyawa aktif yang terbarukan. Kenapa terbarukan? Nanti kita lihat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Putri dalam flyernya juga, bahwa jamur endofit adalah mikroorganisme yang hidup dalam tumbuhan, di mana dia tidak menimbulkan efek negatif pada inang tumbuhan. Ya, jadi secara umum endofit di sini dia tidak menimbulkan efek negatif pada inang tumbuhan. Tapi ada juga yang memiliki efek negatif, tapi tidak banyak. Umumnya mereka saling mutualisme. Ya. Nah, jika kita lihat di sini, hubungan antara tumbuhan dengan plant fungal interaction-nya, kita lihat di sini sangat tergantung dari lingkungan, jaringan di mana dia tempat berada, kemudian nutrisi, kemudian mode transmisi dan sebagainya. Jadi sangat ditentukan oleh lingkungan, ya. Oleh karena itulah makanya Indonesia di sini dianggap sebagai salah satu negara yang diduga memiliki potensi endofit yang sangat besar, karena kita memiliki lingkungan yang sangat memungkinkan terjadi hubungan antara plant dan fungal ini. Ya, jadi makanya ini merupakan salah satu juga pekerjaan sebenarnya untuk menjaga plasma nutfah Indonesia, ya, karena kita sebenarnya ini merupakan salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia, karena bisa saja orang mengambil, kemudian mereka tumbuhkan di luar, kemudian mereka dapat endofitnya, itu bisa saja. Jadi kita termasuk salah satu negara yang memiliki sumber potensi endofit yang sangat luar biasa. Nah, kenapa endofit ini juga sebagai sumber senyawa aktif yang senyawa aktif? Karena ternyata biological activity dari fungal endofit ini juga sama seperti sumber-sumber senyawa natural lainnya. Seperti misalnya daun kelor, dan kelor kan sudah terkenal sebagai anti diabetes, antioksidan, ya, anti kolesterol dan sebagainya. Nah, untuk fungal endofit ini juga sama. Jadi sudah banyak jurnal-jurnal yang menyatakan bahwa fungal endofit ini juga memiliki aktivitas yang hampir ataupun sama persis mirip seperti sumber-sumber yang lain. Artinya apa? Artinya bahwa endofit bisa dijadikan sebagai sumber drug discovery, karena kita bisa mendapatkan sumber-sumber senyawa untuk nantinya dijadikan obat. Nah, begitu. Nah, selain biological activity-nya juga yang sangat beragam, yang mulai dari antiviral, anti cancer, antioksidan, anti diabetes, ternyata keanekaragaman struktur senyawa yang dikandung oleh fungal natural product ini adalah juga sangat beragam dan sangat menarik, ya, sehingga beberapa peneliti yang bersumber yang semula pada dasarnya adalah dia bahan alam, kemudian mulai beralih ke jamur endofit, ya, karena pada dasarnya senyawa yang dihasilkan memiliki keanekaragaman yang seperti halnya sumber-sumber senyawa yang lain. Ini yang terkenal penisilin G, ergopeptide, lovastatin, dan grisofulvin. Grisofulvin ini anti jamur yang sangat terkenal, yang juga diambil dari endofit. Seperti yang saya jelaskan di depan tadi, mengatakan bahwa interaksi antara tumbuhan dan jamur itu sangat ditentukan oleh lingkungan, dan termasuk Indonesia di sini. Makanya dalam mengisolasi jamur endofit ini ada beberapa strategi yang harus kita lakukan. Itu diantaranya adalah kita harus memilih tumbuhan inang yang memang berasal dari habitat yang spesifik. Dalam artian begini, jika ingin kita mendapatkan sebuah endofit yang spesifik, endofit yang berbeda, endofit yang menghasilkan senyawa-senyawa unik, atau endofit yang menghasilkan senyawa-senyawa tertentu, maka sebaiknya juga menggunakan tumbuhan inang yang berasal dari habitat yang spesifik juga, seperti gurun, gunung berapi, dan lautan. Kemudian juga berasal dari tumbuhan yang endemik atau diketahui secara
etnobotaninya. Jadi misalnya kita ingin mencari senyawa anti kanker atau kita ingin mencari senyawa antivirus gitu. Jadi kita harus berawal dari sumber tumbuhan inang yang memang secara umum memiliki sejarah atau memiliki pengetahuan sebagai aktivitas sebagai antivirus misalnya. Kemudian atau tumbuhan yang berasal dari daerah yang memiliki biodiversity yang tinggi. Ya, ini juga biodiversity yang tinggi, misalnya dari Indonesia, dari untuk wilayah saya, kebetulan saya bertugas di wilayah Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu termasuk salah satu daerah Walase, ya, daerah Walase yang merupakan salah satu daerah yang unik, karena dia tidak mendapat intervensi dari Asia dan tidak mendapat intervensi dari Australia, sehingga dia memiliki biodiversity yang tersendiri. Nah, di sini menjadi salah satu potensi sebenarnya dalam mencari sumber-sumber senyawa di situ, ya. Jadi seperti misalnya di gurun, ya, penelitian saya waktu S3 yang di Copenhagen itu ada satu tanaman yang berasal dari gurun. Itu saya coba isolasi dari jamurnya, kemudian kita memperoleh jamurnya. Marin, nah Indonesia ini marin menjadi salah satu potensi yang sangat besar buat Indonesia sebenarnya, ya. Jadi kalau di Eropa ada beberapa seperti riset marine environment di Jerman itu, mereka risetnya itu marine fungi. Sementara mereka itu sangat sedikit punya kemampuan marinnya. Nah, disinilah sebenarnya Indonesia memiliki potensi sangat besar. Jadi kita harusnya menggali lagi potensi-potensi kelautan Indonesia, terutama dari segi funginya. Ya, di sini sangat kita punya potensi. Kemudian vulkano, nah, di sini juga. Jadi semakin unik tempatnya ataupun environment-nya, maka chance semakin besar untuk mendapatkan sebuah endofit ataupun mikroorganisme yang juga unik, itu semakin besar. Semakin besar, semakin unik sebuah mikroorganisme, maka kemungkinan jalur metabolisme yang dibuat juga akan sangat unik. Jadi itu akan bisa saja menghasilkan senyawa-senyawa yang selama ini mungkin belum pernah ditemukan. Ya, jadi itu salah satu kenapa Indonesia, yang seperti saya katakan tadi, bahwa kita memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dalam pengembangan natural product, terutamanya untuk jamur endofit dalam drug discovery ini. Kita merupakan negara vulkano yang paling aktif di dunia. Kita negara dengan lepas pantai yang paling cukup besar dibandingkan negara-negara lain. Belum lagi keanekaragaman hayati tumbuhan yang memang sangat luar biasa. Sehingga saya kira pengembangan drug discovery saya kira tetap menjadi salah satu andalan dari Indonesia, ya. Setelah kita menentukan tempat kita mengambil inangnya, maka kita lakukan proses isolasi. Nah, bagaimana sih proses isolasi jamur endofit ini dari tumbuhan inangnya? Jadi kita siapkan fresh plants, ya. Jadi ini yang agak berbeda, ya. Kalau kita dari bagi teman-teman mungkin yang sudah natural product yang dengan Simplicia, ya. Kalau Simplicia itu kan bagian tumbuhan kering gitu, ya. Nah, untuk jamur endofit ini sebisa mungkin dia harus fresh plant, ya. Kalaupun tempatnya jauh, kayak kemarin itu ada sampel yang saya harus ambil di Morowali, itu cukup jauh dari Palu. Itu saya sampaikan ke orangnya minimal 2 hari sudah sampel itu sudah harus ada di Palu supaya saya bisa lakukan isolasi terhadap jamurnya. Jadi maksimal 2 hari setelah dilakukan proses pengambilan dari spot pengambilannya. Lalu bagian, jadi tidak mesti semua. Jadi misalnya kita punya tanaman, ya tanaman itu kan tumbuhan kan dari akar, batang, daun gitu, ya. Nah, kita bisa mengambil bagiannya saja, salah satunya. Nah, ya, tapi biasanya kalau saya ngambil hampir semua bagiannya, kemudian saya masukkan ke dalam saya isolasi untuk semua bagiannya. Lalu dicuci dengan distilled water. Jadi di sini maksudnya distilled water ini otomatis steril, ya. Bukan distilled water biasa, otomatis dia adalah air steril. Kemudian direndam dengan 70% etanol, kemudian 5% natrium hipochlorite. Nah, ini adalah proses yang disebut surface sterilization. Jadi kita mensterilisasikan permukaan
tes sterilisasi permukaan untuk menghilangkan kontaminasi-kontaminasi dari yang mungkin masih ada dalam sampel. Lalu kita mencuci dengan air steril 3 kali. Di sini dicuci 3 kali. Di sini adalah tentunya untuk menghilangkan sisa-sisa etanol dan sodium klorida, sodium hipoklorit. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya ada 70% etanol dan sodium klorida ini tetap ada, kita tumbuhkan nanti di medium, maka tidak akan tumbuh jamurnya karena masih ada etanol dan sodium hipoklorit sebagai sterilisator ya. Jadi sehingga kita ini cuci 3 kali dengan steril water untuk memastikan bahwa zat sterilisasi ini sudah hilang. Baru kita keringkan, lalu kita tanam ke dalam plating ke dalam media media. Lalu kita tumbuhkan. Nah, jadi akan tumbuh dalam tergantung di sini biasanya jamur tidak seperti halnya bakteri yang sangat cepat tumbuhnya. Jamur itu sangat tergantung dari juga aerasi yang kita lakukan pada saat inkubasi, kemudian suhu yang kita gunakan, sehingga biasanya 7 hari sampai 14 hari baru bisa ada kultur yang muncul. Nah, setelah kultur yang muncul ini kita kita subkulturkan kembali. Nah, biasanya kalau dia muncul di sini kan biasanya misalnya kita ambil daun. Daun di situ yang muncul bukan hanya satu biasanya ya, 1 atau 2 jamur, biasanya ada 2, maka itu kita pisahkan lagi, kita subkulturkan lagi atau kita isolasikan lagi, kita isolasi menjadi lebih murni. Ya, ini adalah proses di mana kita melakukan proses isolasi jamur endofit. Di bagian yang sebelumnya saya menyatakan bahwa jika ingin mendapatkan jamur endofit yang memiliki senyawa unik, senyawa tertentu, maka kita memilih sumbernya juga unik. Namun demikian ada hal lain yang membuat fungi endofit ini juga memiliki kelebihan yang lain dibandingkan sumber bahan alam yang lain. Ya, yaitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini endofit yang kita isolasi, dia adalah endofit yang secara umum adalah makhluk hidup yang juga memiliki kemampuan dalam biosintesis secondary metabolite ya. Jadi itu ada gene clusternya. Nah, gene cluster inilah yang dimanfaatkan oleh para peneliti-peneliti sekarang untuk melakukan intervensi terhadap mikroorganisme ini untuk bisa membuka jalur-jalur biosintesis baru. Ya, jadi kalau di tumbuhan itu secara umum agak susah ya, agak susah. Tapi setelah kita panen, maka kemungkinan senyawa yang dihasilkan ya senyawa itu. Tapi kalau kita menggunakan mikroorganisme dalam hal ini jamur endofit, maka kita bisa melakukan banyak hal di sini dalam melakukan intervensi terhadap intervensi terhadap gene cluster yang ada pada jamur. Jadi diharapkan di sini nantinya terjadi biosintetik gene cluster yang baru, kemudian terbentuk protein-protein baru yang kemungkinan membentuk sebuah inovasi-inovasi kimia yang baru yang melit kita pada obat-obat baru. Sehingga oleh karena inilah yang biasa dipakai oleh para peneliti jikalau memang tidak sanggup mendapatkan jamur yang unik, mereka lakukan modifikasi atau intervensi terhadap jamur yang mereka miliki. Ya, macam-macam, mulai dari osmek yang paling mudah yaitu kemudian melakukan proses intervensi terhadap silent gene yang ada pada jamur sehingga bisa membuat jamur tersebut berada dalam keadaan stres. Ketika dia stres, maka dia akan membentuk protein-protein baru yang bisa saja mengarah pada pembentukan senyawa baru. Jadi ini yang paling mudah ya, paling mudah dilakukan dan paling banyak di jurnal-jurnal. Kalau Bapak Ibu searching di internet, tulis saja OSMEC, situ banyak sekali penelitian-penelitian tentang OSMEC. Itu adalah cara yang paling simpel, efektif dalam mengaktifasi jalur metabolisme ya.
Nah, di sini misalnya ya, contoh saja. Jadi misalnya ini ada fungal strain, kemudian yang bisa kita lakukan adalah OSMAC itu adalah one strain many compound. Jadi hanya satu fungal strain, tapi kita bisa menghasilkan banyak compound. Macam-macam. Pertama dengan memodifikasi nutrients. Jadi jamur atau fungal strain ini kita inokulasi dalam nutrien yang berbeda. Ya, kita ganti nutriennya, mungkin dari nutrien padat ke nutrien cair, dari potato ke malt dan sebagainya. Atau bisa juga dengan physical parameter, dengan melakukan intervensi terhadap physical parameter. Karena ini adalah makhluk hidup juga dan sangat sensitif. Jadi misalnya kita lakukan memberikan aerasi yang berbeda, atau kita shaker dengan kecepatan yang berbeda dan waktu yang berbeda. Kemudian kita inkubasi dengan suhu yang berbeda, maka kemungkinan dia menghasilkan juga senyawa yang berbeda. Dan ini juga bisa memicu terjadinya pembentukan senyawa-senyawa baru. Kemudian bisa dengan cara kokultivasi. Nah, kokultivasi ini juga sudah sering dilakukan. Kokultivasi biasanya jamur ini dihidupkan atau dikultivasi bersama dengan bakteri. Jadi bakteri Bacillus subtilis biasanya diinokulasikan bersamaan dengan jamur, sehingga jamurnya itu mengalami kompetisi dengan bakteri, sehingga si jamur juga merasa terkompetisi, sehingga dia berusaha membentuk senyawa-senyawa yang untuk mempertahankan hidupnya, sehingga di situ dia menghasilkan metabolisme yang lain yang berbeda pula. Atau kita tambahkan chemical elicitors. Ya, ini kita bisa tambahkan senyawa-senyawa yang bisa mempengaruhi sintesis DNA dari si jamur. Nah, kalau kita tambahkan sintesis DNA berubah, otomatis protein juga akan berubah, sehingga senyawa yang dihasilkan juga akan berubah. Ya, ini ada beberapa artikel yang saya kira bisa ini contoh bagaimana dengan merubah dari malt menjadi potato dan malt, dia bisa mendapatkan 6 poliketida yang baru, hanya merubah medium saja. Kemudian ini yang paling terkenal, Axel Zeck, dia merubah aerasi culture vessel dalam media dalam proses inkubasinya, itu menghasilkan mendapatkan 20 senyawa dari satu senyawa hanya satu. Kalau tanpa lakukan proses ini, hanya satu senyawa yang bisa dihasilkan, tapi dengan merubah komposisi, media komposisi, aerasi dan sebagainya, dia bisa mendapatkan 20 senyawa. Kemudian ini kokultivasi juga dengan Aspergillus versicolor, ini dengan Bacillus subtilis. Nah, dia mendapatkan 2 senyawa baru. Ya, ini juga begitu. Ini dari marine drift fungi, ini juga adalah jamur yang diperoleh dari tanaman. Ini sama, dia diberikan elicitor. Selain itu, yang saya ingin juga sampaikan di sini adalah bahwa dalam pencarian senyawa drug discovery, kita tidak pernah lepas dari yang namanya struktur senyawa kimia, ya. Nah, untuk dalam hal ini saya juga ingin memperkenalkan bahwa selama di Copenhagen itu saya bekerja dengan menggunakan high resolution inhibition profiling. Jadi saya menggunakan suatu sistem bioassay dengan menggunakan high resolution inhibition profiling, di mana senyawa ekstrak itu saya subjek ke dalam analytical SPLC, yang kemudian saya tampung dalam 96 wells, lalu saya lakukan assay, lalu antara UV kromatogram dan biokromatogram ini bisa kita pinpoint antara yang mana aktif, mana yang tidak. Jadi selain endofit, cara mengasesmen aktivitas senyawa dari endofit itu saya menggunakan metode high resolution inhibition profiling. Jadi
Jadi tetap sama, fungi yang saya dapat itu saya ekstraksi dengan menggunakan pelarut tertentu. Kemudian crude ekstraknya itu saya pisahkan dengan analytical SPLC. Tapi saya tampung dalam fraction collector di dalam 96 microtitle microplate. Lalu saya lakukan uji aktivitas. Kemudian dari sini akan bisa saya pinpoint mana yang aktif, mana yang tidak. Dari sini akan kita lihat bahwa senyawa biru memiliki aktivitas dibandingkan hijau dan merah. Kemudian tentunya untuk dalam drug discovery juga itu sangat ditentukan adalah bagaimana sih kita menentukan struktur senyawa. Nah, di Copenhagen kemarin saya juga menggunakan salah satu platform yaitu SPLC PDE HRMS SP NMR. Jadi sama bioaktif ekstrak ini saya lakukan dalam SPLC separasi. Kemudian 1% menuju MS high resolution. Kemudian di situ saya akan mendapatkan molecular weight dari senyawa. Kemudian 90% eluate akan masuk ke dalam kromatogram. Kemudian ada peak 1, peak 2, peak 4. Nah, ini ada post column dilution. Di sini sebelum masuk ke solid phase extraction, jadi semua senyawa di sini diencerkan dengan air. Kemudian oleh solid phase extraction itu ditangkap untuk kemudian dimasukkan ke dalam SPE cartridge. Jadi masing-masing senyawa yang terbaca di kromatogram ini itu terpisah dan ditampung dalam kolom masing-masing, cartridge masing-masing, sehingga otomatis senyawa yang ada ini terpisahkan secara otomatis. Nah, setelah semua senyawa terpisahkan dan tertampung dalam SP cartridge, itu dilanjutkan dengan proses pengeringan dengan menggunakan nitrogen gas. Lalu setelah kering dilarutkan dengan deuterated solvent, atau deuterated solvent itu solvent untuk NMR. Lalu dimasukkan dalam 1,7 mm NMR tube. Lalu kita masukkan dalam NMR, lalu kita tentukan senyawanya. Jadi kalau kita berbicara tentang apapun sumber senyawanya, baik ya tanaman, tumbuhan, ataupun mikroorganisme, ketika kita bicara tentang drug discovery, maka kita tidak pernah lepas dengan namanya struktur elucidation. Karena ini yang sangat tetap menjadi salah satu poin ketika kita mencari sebuah senyawa obat, tidak pernah ujung-ujungnya adalah struktur elucidasi, ya. Karena disinilah yang menentukan apakah mana senyawa yang betul-betul bertanggung jawab memiliki aktivitas. Baik, itu baik. Saya akan memberikan satu eksperimen yang saya lakukan di Copenhagen kemarin. Bagaimana jamur Arthrinium arundinis yang kita kultivasi dalam PDA dengan Arthrinium arundinis yang kita kultivasi dalam PDA dengan 1 molar sodium chloride. Ya, jadi kita ingin apakah jamur ini memiliki pengaruh ketika kita tumbuhkan dalam PDA biasa atau PDA yang mengandung sodium chloride. Ya, tentunya kita ingin nantinya sodium chloride ini memberikan pengaruh pada jamur tersebut. Jadi eksperimen yang kita inginkan adalah kita harapkan nantinya jamur tersebut bisa menjadi biomachinery atau mesin biologi yang bisa mensintesis senyawa halogen dari metabolit sekunder jamur tersebut. Jadi misalnya kita ingin bagaimana jamur tersebut dengan intervensi sodium chloride dia bisa membentuk senyawa-senyawa halogenated atau senyawa yang mengandung halogen. Halogen itu kayak misalnya fluor, klor, brom, iod, ya gitu ya. Dalam hal ini kita ingin dia klor ya, Cl. Nah, jadi kenapa demikian? Ya karena kita seperti kita ketahui ternyata senyawa-senyawa yang mengandung halogen ini di lapangan atau di pasaran itu 25% itu banyak mengandung senyawa-senyawa yang mengandung halogen. Jadi tanpa kita sadari obat-obat yang beredar di pasaran itu 25% adalah obat-obat yang mengandung gugus halogen. Ya, entah dia klor dan sebagainya ya.
Di sini bisa teman-teman lihat, ternyata di launch di sini paling banyak itu adalah CL ya, merah ini CL. Jadi obat-obat yang di pasaran itu tapi kan biasanya konsumen tidak melihat strukturnya ya, yang penting makan obatnya saja gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, obat yang beredar di pasaran itu menggunakan klor dalam strukturnya itu lebih banyak ya, ada 57% obat itu ada klornya di dalam. Sehingga kita berpikir bagaimana apakah jamur ini mampu memproduksi senyawa halogen dengan kita mengintervensi penambahan 1 molar sodium chloride. Sehingga di sini kita tambahkan dia. Ini sebagai salah satu contoh juga bagaimana vancomycin ini ketika kita menghilangkan klorinnya itu potensinya menurun. Ya, di sini dinyatakan bahwa studi yang dilakukan oleh Harris dan coworkernya, ketika klorinnya ini dihilangkan, vancomycin tidak memiliki aktivitas apa-apa. Sehingga di situ kita semakin meyakini bahwa klorin ini memang memiliki potensi tersendiri dalam sebuah struktur metabolit sekunder. Jadi ini Actinium rendinis kita coba dalam PDA, MEA, CA. Kita lihat di sini dia hanya warna putih biasa saja. Kemudian kita ambil dari Zygopilum echewaldi. Ini diambil dari Iran, kebetulan juga di gurun, ya. Kemudian kita isolasi, lalu ternyata Actinium rendinis ini merupakan salah satu sudah banyak penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa dia sebagai antibakteri dan ada beberapa senyawa-senyawa juga sudah ditemukan Actinium rendinis. Nah, tapi kebanyakan berasal dari laut. Nah, kita dapat dari gurun. Tapi saya rasa salinitas antara gurun dengan laut itu kurang lebih tidak jauh berbeda ya. Mereka sama-sama memiliki tingkat salinitas yang cukup tinggi. Nah, di sini kita lihat bagaimana teman-teman bisa lihat ketika dia PDA biasa, tidak ada hanya biasa saja, tapi ketika kita add PDA, sodium chloride, terbentuk 2 senyawa yang tidak ada ketika hanya pada PDA. Kemudian ketika kita lakukan isotop cluster analysis pada menggunakan MS kromatogramnya, terlihat terbentuk senyawa yang mengandung klorin di sini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini senyawa yang kalau kita lihat di MS analisis, dia ini memiliki M+2. Jadi dia memiliki isotop 3:1 untuk dengan pembuktian adanya klorin di dalamnya. Sehingga kita dalam hal ini untuk sampai di sini kita semakin membuktikan bahwa dengan penambahan klorin, jamur di sini mengalami stress condition. Terbukti juga dari penampakannya ya. Dia dengan PDA biasa dia putih, kemudian tebal sekali ya. Sedangkan ketika kita berikan dia dengan sodium chloride, tampak jamurnya mengalami stres di sini ya. Stres dia tidak tebal lagi, kemudian menjadi warna merah. Semuanya menjadi warna merah, sehingga tapi dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya itu adalah proses di mana pembentukan halogenated compound-nya ya. Kemudian kita coba uji aktivitas ekstraknya, baik PDA maupun baik PDA maupun PDA 1M sodium chloride. Itu kita dapat hasilnya bahwa dengan penambahan sodium chloride dia memiliki lebih potensial memiliki aktivitas dibandingkan tanpa sodium chloride. Ya, jadi dari sini kita bisa asumsikan bahwa senyawa yang dihasilkan ketika jamur dikultivasi dengan 1 molar sodium chloride, dia menghasilkan senyawa yang lebih potensial dalam menghambat
bakteri. Dalam hal ini bakteri Staphylococcus aureus ya. Sehingga kita lakukan high resolution di sini seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Sehingga kita bisa lihat di sini high resolution, kita bisa pinpoint mana senyawa yang memiliki aktivitas. Nah, seperti di sini. Ternyata di sini senyawa aktif ini banyak pada daerah ini, sehingga kita isolasi senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas. Ini adalah compound 1 dan 2, ini adalah compound yang tidak ada pada medium PDA, hanya ada pada medium PDA dan yang ada garamnya. Sedangkan 3, 9, 10, 11 ini yang kasih warna hijau adalah senyawa yang mengandung klor. Jadi ini adalah senyawa-senyawa yang mengandung klor. Jadi ada klor terikut pada senyawanya. Sedangkan yang kuning adalah senyawa baru golongan arteparen, golongan baru, golongan arteparen tapi baru ditemukan ya, oleh kami. Sehingga ini adalah senyawa yang kami peroleh. Jadi kita lihat di sini kita dapat compound 4, 5, 6, 7 dan 14 ini kita kasih kode. Ini adalah senyawa-senyawa arteparen baru. Kemudian arteparen QRS ini adalah arteparen yang mengandung gugus klor. Nah, dari sini kita berasumsi bahwa dengan menambahkan sodium klor ini kita bisa membuat jamur tersebut, memerintahkan jamur tersebut untuk membentuk senyawa yang mengandung klorida. Baik, saya kira kedepannya oleh tim kami mencoba menggali potensi-potensi yang ada di sentral Sulawesi atau Sulawesi Tengah. Seperti kita tahu, Sulawesi Tengah salah satu dengan garis pantai yang cukup luas. Kemudian kita punya Taman Nasional Lolerindu, kita punya pusat megalitikum Bora, dan ini merupakan salah satu potensi-potensi di mana bisa menjadi tempat sumber-sumber senyawa-senyawa yang bisa dijadikan penemuan-penemuan obat di masa-masa yang akan datang. Jadi ini merupakan salah satu kerja tim kami ke depannya yang kemudian nanti akan kita arahkan dalam bioassay system, kemudian isolasi dan struktur, kemudian ada osmotic approaches, kemudian ada juga molecular identification. Kemudian kami juga ada bekerja sama dengan Associate Professor Kenneth Herman yang ada di University of Copenhagen. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Syariful Anam atas materinya yang sudah disampaikan.